Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, pada jam 22:03 waktu Indonesia bagian Barat, kami dari kantor hukum JNH and Partners hadir di hadapan saudara-saudara semua, rekan media dan pers dalam rangka mewakili klien kami, Saudara Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin selaku korban dari dugaan suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, fitnah, intimidasi, persekusi, ancaman kekerasan, dan pengerusakan yang terjadi di kediaman klien kami, Grand Wisata, Cluster Rivertown, BC 1507, BC 11 nomor 30, RT 002, RW 009, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Ahad, tanggal 17 Maret 2024. Berdasarkan laporan polisi yang akan kami jelaskan terhadap para terlapor, yang pertama yaitu Saudara Bahar bin Smith, yang kedua Saudara Muhammad Asad Sahab, yang ketiga Saudara Fazrullah selaku Ketua RT 002, RW 009, Cluster Rivertown, Grand Wisata, Lambang Jaya, Kabupaten Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bahwasanya kami, Saudara Dr. Chan Hilman Himawan SH MKN, yang kedua Saudara Muhammad Guron Muhajjalin SE, dan saya sendiri Hari Pribadi Garves SHIMH, dan dari kantor hukum JNH Partners selaku kuasa hukum dari korban yaitu Saudara Adin Arifin akan menginformasikan pertama bahwa kasus ini sedang berjalan dan ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 1838 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 atas dugaan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan, dan atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, persekusi, dan pengrusakan, dan atau Pasal 167 KUHP tentang memasuki rumah, ruangan, pekarangan orang lain tanpa izin. Perkara ini telah ditangani oleh Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana sampai saat ini penanganannya berjalan dengan lancar dan baik, dan telah melewati beberapa tahapan-tahapan, yaitu pertama olah TKP telah dilakukan oleh tim Inafis Polda Metro Jaya di rumah klien kami sebagai korban di Grand Wisata, Cluster Rivertown, BC 15 nomor 07, BC 11 nomor 30, RT 2, RW 9, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pemanggilan saksi-saksi dari pihak pelapor, dalam hal ini JNH Partner selaku kuasa hukum Saudara Adin Arifin dan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan atau klarifikasi di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan dari pihak terlapor telah hadir dan telah memberikan keterangan, yaitu Saudara Arif Kusnandar Suyuti sebagai saksi terlapor. Perlu diingat di sini beliau sebagai saksi terlapor dan telah dipanggil di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Kemudian perlu diinformasikan bahwasanya telah hadir dan telah memberikan keterangan di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Saudara Muhammad Asad Sahab. Saudara Muhammad Asad Sahab pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024 sehabis waktu sholat Jumat. Asad Sahab ini selaku saksi dari terlapor. Dua, bahwa atas kinerja kepolisian Polda Metro Jaya yang baik dan presisi, kami dari JNH Partners selaku kuasa hukum klien kami Saudara Adin Arifin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penanganan kasus ini sampai pada saat ini, dan berharap
telah hadir dan telah memberikan keterangan di Unit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, saudara terlapor Muhammad Asad Sahab pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sehabis waktu sholat Jumat. Kedua, bahwa atas kinerja kepolisian Polda Metro Jaya yang baik dan presisi, kami JNH and Partners selaku kuasa hukum dari klien kami, saudara Adin Arifin, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penanganan kasus ini sampai pada saat ini, dan berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya demi tegaknya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi klien kami, serta kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dalam konferensi pers ini, kami sampaikan juga bahwa kami telah melaporkan saudara Fazrullah. Saudara Fazrullah ini telah kami laporkan selaku Ketua RT 02 RW 09 Klaster Riverton Grand Wisata Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi di Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LP-B-4433-8 Romawi _2024 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus 2024 atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencemaran nama baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau pasal 311 KUHP tentang fitnah. 4. Bahwa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, kemudian kepada Bapak Kabareskrim Polri, dan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Sebagai penutup, kami ucap dalam konferensi pers ini, kami sampaikan atas perhatian dan dukungannya serta kehadirannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi rekan-rekan media ada yang memberikan pertanyaan? Ini Pak, saudara Arif ini yang sudah dipanggil, ini sebagai saksi. Sebagai saksi dari Si Arif ini siapanya sih Pak? diduga masih tim dari saudara Bahar bin Smith. Jadi ikut persekusi juga di dalam bakaran rumah dan juga ikut mengkompor-kompori di situ. Provokasi. Provokator. Iya. Jadi sampai 50 ormas itu datang saat tanggal 17 Maret 2024 tadi. Apakah ada dugaan penganiayaan juga atau dugaan penganiayaan? Ada sebenarnya dugaan penganiayaan, tapi itu terhadap security dari rumah dari Pak Adin, tapi dia belum sebagai pelapor, masih jadi saksi saat itu. Cuman ya itu kasus berbeda ya. Bang Enal Makberewa dari Denus. Ini kan kasusnya berawal dari tanggal 17 Maret ya. Ketika ada dugaan persekusi, kemudian berlanjut pada tanggal 30 ada somasi dari tim kuasa hukum. Ya. Kemudian tanggal 1 April ada laporan terhadap yang bersangkutan. Ya. Nah, yang kami ingat pada saat preskon itu adalah ada dua nama yang dilaporkan saat itu Pak Smith dan satu lagi Asad yang membuat konten YouTube yang kurang lebih ada 10 ya, yang bernama Said Bahar bin Sumail. Nah, yang kami tanyakan adalah ini kan sudah berjalan sekitar 5 bulan, kemudian baru muncul mesum yang kedua saat ini. Apakah ada intimidasi atau hal lain yang kemudian menyebabkan kasus ini agak sedikit berjalan lebih lambat gitu ya dibandingkan kasus-kasus yang lain? Yang kedua, harusnya kan Said ini menyebarkan berita-berita bohong, kemudian fitnah dan lain-lain. Saya tidak mendengar bahwa ada konstruksi hukum yang memasukkan Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Karena jelas bahwa di pasal 28 itu yang berkaitan dengan pemberitaan bohong, fitnah dan lain-lain itu masuk di pasal 28. Nah, kenapa itu tidak dimasukkan dalam konstruksi hukumnya? Terima kasih. Ya. Terkait tadi mengapa kasus ini baru berjalan saat ini, karena kami menunggu momentum juga ya.
karena Bahar bin Smith ini termasuk orang yang di mana di tokoh agama ya. Terus kami juga dalam prosesnya dalam pengumpulan bukti-bukti dan saksi ini perlu proses pemanggilan. Jadi kenapa di sini terlapor ini baru-baru terakhir dipanggil karena kami mengumpulkan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang ada di kejadian saat itu di 17 Maret 2024 itu perlu proses gitu kan. Dan ini adalah momen yang tepat. Jadi ketika saat ini ya lagi viralnya juga kasusnya tentang Habib gitu kan. Nah ini Bahar ini perlu jadi sorotan di sini gitu. Terus ada ini teman-teman. Ya, jadi yang sudah kita laporkan saat ini adalah persekusi yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Dan kami juga menduga ini saudara Muhammad Asad saat ini adalah sebagai leadernya. Karena saudara Bahar bin Smith ini nggak ada hubungan hukum sama sekali, nggak ada hubungan bisnis, tidak kenal dengan klien kami, dan justru tiba-tiba melakukan persekusi, melakukan masuk perkarangan klien kami tanpa izin, dan juga membawa ormas-ormasnya melakukan intimidasi. Nah, itu yang kita laporkan. Terus ada lagi, ternyata ini diviralkan oleh yang tadi disampaikan dari akun YouTube Said Bahar Official, sama satu lagi @muhibbin Official. Iya. Dan itu juga akan kami proses juga. Berarti belum ya untuk melaporkan tindak pidana ET nanti akan kita proses. Jadi dua nomor laporan yang saat pada proses yang kemarin itu laporan atas nama siapa? Kan ada dua yang ditampilkan saat itu. Ada dua bukti laporan di Polda Metro Jaya. Yang satu yang kita laporkan adalah untuk pasal persekusi. Yang sekarang sudah berjalan dan tadi sudah disampaikan oleh saudara rekan kami, saudara Hadi, itu sudah berjalan. Dan yang kedua yang masalah ET ini lagi proses. Ini tujuannya Bahar yang kami juga ingin melakukan persekusi atau intimidasi atau soal ini apa sih Bang maksud? Ngapain itu korban? Terus harapannya apa sih dari hal ini yang ya, itu sebenarnya sudah kami jelaskan waktu konferensi pers yang pertama. Jadi sesuai isi dari apa yang disampaikan dan sudah kami jelaskan di somasi kami juga. Jadi itu Bahar bin Smith menuduh bahwa klien kami itu melakukan penipuan, tapi tanpa saudara Bahar Smith bisa menunjukkan suatu bukti. Yang fatalnya itu justru Bahar bin Smith, saudara Bahar bin Smith ini tidak kenal dengan klien kami, tidak ada hubungan bisnis, tiba-tiba datang dan langsung melakukan persekusi. terus harapannya Bang? Bagaimana? Harapannya Bang? Ya, harapannya ini kan yang jelas klien kami kan ada hubungan bisnis dengan Polda beliau, dan ini pasti akan berpengaruh terhadap penyemaran nama baik beliau. Ya. Ya kan? Dan ini juga akan mempengaruhi hubungan bisnis, kesempatan bisnis segala macam pasti akan berpengaruh, dan itu sangat besar. Ya. Sejauh ini ada dampaknya dari setelah viral. Apakah saya mau belajar? Ya ada, pasti ada dampak. Dan besar sekali itu kepercayaan orang terhadap klien kami pasti ini kan akan turun. Dampak yang terjadi sangat besar ya, karena akun Said bin Sumayed ini memviralkan dari persekusi ini dari 17 Maret itu ditonton oleh 800.000. Saya lihat sih 800.000 lebih ya pada saat kejadian itu kan. Dan semuanya mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Bahar sebagai sang hero yang menuduh seseorang ini melakukan penipuan, ini membawa apa yang kami dukung.
Nah justru dengan adanya laporan dan adanya konferensi pers seperti ini mengembalikan, memulihkan nama baik dari Pak Syahbudin ya, Pak Adin Arifin ini ya kan, yang dituduh oleh beliau, yang di framing di akun YouTube-nya. Nah saat itu sebenarnya pada tanggal 17 Maret ya, itu memang ada kesalahpahaman, itu sudah ada terjadi mediasi di Polsek ya, di Polsek Tambun ya. Nah sebenarnya sudah ada deal-dealan, itu udah terjadi, udah minta maaf begitu. Tapi kenapa yang terjadi, kenapa ada kesengajaan unsur dari antara Bahar, antara si Asad, antara medianya juga memviralkan dan terus-menerus memframing, ya kan? Dan semua orang pada tahu di situ bahwa wah tetangga kami nih, ada apa ini? Wah penipu berkodok dukun nih gitu kan. Nah situ sudah kami konversi, dengan ada konferensi pers ini kita meluruskan, memulihkan nama baik. Dan makanya karena kita tidak terbukti apa yang dituduhkan dan Bahar itu tidak bisa membuktikan apa yang dituduhkan kepada klien kami, maka kami melaporkan balik. Nah itulah yang jadi harapan kami, pemulihan nama baik ini sangat penting. Nah makanya kami undang para media di sini untuk membantu kami juga meluruskan, memulihkan nama baik dari klien kami. Gitu. Terima kasih. Jadi penegasannya bahwa Said Bahar Ismail ini belum dilaporkan. Sudah dilaporkan, tapi masih dalam proses. Yang sudah diperiksa dari beberapa terlapornya yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, siapa saja yang bisa diinformasikan kepada media? Ya, tadi udah jadi yang pertama itu saudara Arif. Akun YouTube-nya. Terhadap akun YouTube-nya. Bagaimana? Akun YouTube. Kalau akun YouTube masih proses. Bang, dari 5 bulan belakang ini setelah laporan pertama ya, maksudnya klien abang sendiri masih ada intimidasi Oh pasti. Jadi dari pihaknya Asad ini yang membuat Deder atau yang menyuruh Bahar itu sudah pernah berkomunikasi dan menyambung komunikasi dan bilang Pak tolong jangan dilanjutkan lah. Tapi dia sudah terlanjur memframing nama klien kami menjadi jelek. Itu kenapa tidak di take down? Padahal pada somasi pertama kami minta agar akun-akun tersebut yang memberitakan terhadap klien kami tuduhan tersebut akan di take down, tapi ini tidak dilakukan. Jadi ada unsur kesengajaan dan ada unsur ini jangan dilanjutkan. Jadi aneh, ini ada kontradiksi di sini. Makanya oleh sebab itu laporan ini tetap dijalankan. Nah, kedua terhadap Bahar bin Smith ini yang dia jadi superhero ya di situ dan di framing seakan-akan jadi pahlawan itu juga harus diluruskan gitu. Karena ini tindakan seperti itu namanya main hakim sendiri dan apa yang dilakukan itu menuduh seseorang melakukan tindak pidana tanpa bukti, tanpa adanya laporan. Ini juga jadi pembelajaran bagi masyarakat kita ya, agar hal ini tidak terulang kembali. Dan itu sangat sering terjadi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, seperti yang tokoh agama atau Habib seperti ini. Dia suka mendiskusi, memframing tanpa adanya bukti. Itu yang menjadi pembelajaran agar ada laporan pidana ini, dan ini menjadi pelajaran bahwa ini negara hukum. Negara hukum, apa yang mereka tuduhkan harus ada bukti, dan ini harus dimasukkan sebagai sebagai laporan hukum gitu, dan harus ada bukti-buktinya. Nah inilah yang kami mau katakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan dari kami, saya Tubagus Moginur Fadil, Satya Tirtayasa, beserta juga para penasihat hukum di sini, dan dengan saudara-saudara kami ada Gus Irfan Besi dan para santri di sini. Intinya kami menambahkan dan menginformasikan bahwasanya kasus Gus Adin ini, Pak Adin Arifin, itu utamanya dengan Pak Asad Shahab sebenarnya. Nah, atau oknum Habib Ba'alawi, yakni Asad Shahab ini ya berwarga Shahab. Tidak ada hubungannya dengan awalnya ya, tidak ada hubungannya dengan Bahar bin Smith. Tapi karena solidaritas kekeluargaan di antara mereka, sehingga Pak Asad Shahab ini menyatakan ada penipuan, sehingga Bahar bin Smith ini kemudian sok jago sebagai pahlawan yang mau menolong keluarganya atau kerabatnya, karena mereka sesama keluarga Bani Ba'alawi dari Muasal Yaman. Nah, kami di sini, saya sebagai Ketua Umum Robitoh Babat Kesuran Banten dan juga Wakil Ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah juga memiliki solidaritas yang sama kepada saudara kami Bapak Adin Arifin.
Karena beliau pun dari garis ibu juga keturunan Sultan Banten dan juga keturunan Wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Dan kami juga ada bentuk kepedulian, bentuk solidaritas, tidak terima kalau saudara kami Pak Adin ini dipersekusi, difitnah, dicemarkan nama baiknya dengan sewenang-wenang oleh oknum Habib Ba'alawi yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan ngaku-ngaku sebagai ulama. Seharusnya kalau ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku sebagai seorang ulama, ya harusnya bersikap yang memberikan teladan yang baik di masyarakat. Bukan malahan sok jadi preman, persekusi, mencemarkan nama baik, dan menyampaikan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Harusnya memberikan contoh dan teladan yang baik. Sehingga kami di sini sebagai suatu bagian keluarga besar Wali Songo mendukung Bapak Adin Arifin beserta para penasihat hukumnya untuk terus memperjuangkan keadilan di bumi Indonesia ini. Karena negara kita adalah negara hukum. Tidak ada yang punya ras yang lebih tinggi sehingga tidak bisa dihukum. Bahkan Rasulullah pun bersabda, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Apalagi yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi ribuan tahun kemudian. Jadi sekian dari kami, semoga dengan konferensi pers ini, perjuangan kita, bangsa Indonesia ini, bisa memperjuangkan Pancasila sila kedua dan sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Nah, sebelum konferensi pers ini dibuka, jadi kami tadi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran polisian di Polda Metro Jaya yang memeriksa kasus ini. Ya, sehingga kasus ini masih berjalan dan masih berjalan dan masih akan ditunggu proses-proses tersangkanya daripada mereka yang tadi kami laporkan. Nah, begitu. Terima kasih.